Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang model pembelajaran Azure, yakni tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Auliatul Aziza dengan NIM akhiran 027, Sylvie Aprilia Amanda dengan NIM akhiran 087, Sinta Mayasari dengan NIM akhiran 095, Hanif Al-Amri dengan NIM akhiran 100, dan Fiska Norma Janita dengan NIM akhiran 124. Pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian model pembelajaran Azure, yang kedua ada tujuan model pembelajaran Azure, yang ketiga ada tahapan model pembelajaran Azure, yang keempat ada manfaat model pembelajaran Azure, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure. Next. Pokok bahasan yang pertama, yakni pengertian model pembelajaran Azure, akan dijelaskan oleh saudari Sylvia Aprilia Amanda. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari model pembelajaran Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henich, James Russell, dan Michel Molenda. Desain pembelajaran model Azure adalah salah satu desain pembelajaran yang bisa membantu untuk merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih model dan bahan, serta evaluasi yang tepat. Model Azure merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat di dalamnya. Desain pembelajaran dengan menggunakan model Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam aktivitas pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan merujuk pada pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua, tujuan model pembelajaran Azure. Next. Model Azure merupakan suatu rencana pembelajaran yang merencanakan dan menjalankan media dan teknologi yang akan dipakai. Model Azure ini merujuk pada analisis kegiatan pembelajaran yang hasilnya diyakini bahwa bisa membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar peserta didik turut terlibat aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, yaitu memudahkan seorang guru dalam menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Proses model Azure yang bisa dipakai guru yaitu dengan menganalisis karakteristik peserta didik, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, serta bahan ajar. Lalu, memanfaatkan media dan bahan teknologi untuk mendorong peserta didik dan bisa mengevaluasi serta merevisi kepribadian peserta didik. Yang ketiga, agar seorang guru dapat mengkaji karakteristik peserta didik sebelum belajar. Yang keempat, yaitu meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Yang kelima, yaitu untuk persiapan mengajar seorang guru dengan mewujudkan instruksional secara efisien dan efektif. Dan yang keenam, yaitu mendorong partisipasi peserta didik dan mengevaluasi serta merevisi kepribadian peserta didiknya. Pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi saja, namun guru harus mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang diajarkan secara maksimal dan baik. Untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu tahapan model pembelajaran Azure, yang akan dijelaskan oleh saudari Fiska Norma Janita, yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembelajaran model Azure mempunyai beberapa tahapan yang membantu pembelajaran menjadi lebih efektif. Berikut adalah 6 tahapan pembelajaran Azure. Yang pertama adalah ada analis learner. Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah peserta didik, mahasiswa, peserta pelatihan, atau anggota suatu organisasi pelajar. Dalam menganalisa karakteristik pembelajaran bisa dimulai dari menganalisa karakter umum, kompetensi atau gaya belajar peserta didik.
menganalisa atau mengidentifikasi pembelajar ini memiliki tujuan utama, yaitu menemukan kebutuhan belajar siswa sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Tahapan yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan dan standar atau Standards of Objective. Dalam mendefinisikan tujuan suatu pembelajaran yang spesifik dapat dianalisa melalui silabus, kurikulum, artikulasi, teks, ataupun dikembangkan oleh pendidik sendiri. Dalam menentukan tujuan ini terdapat teknik ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Audience yaitu yang diajarkan oleh pembelajar. Behavior sendiri mendeskripsikan kemampuan peserta didik yang akan diraih setelah proses pembelajaran. Sedangkan condition yaitu merupakan pernyataan dari tujuan yang mencakup suatu kondisi yang dimana bertujuan kerja dan diamati. Sedangkan degree merupakan pernyataan tujuan sebuah keberhasilan untuk bekerja itu akan diterima. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada select methods, media, and materials. Pada tahapan ini, rencana untuk membantu pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam mengatur pemilihan strategi, teknologi, dan media serta bahan ajar. Terdapat 3 tahap dalam memilih proses, yaitu yang pertama ada tahap menentukan suatu model yang sesuai, yang kedua ada tahap pemilihan media yang sesuai dengan metode yang akan disajikan, yang ketiga yaitu ada tahap merancang dan memodifikasi secara materi secara khusus dalam bentuk media. Oke, untuk tahapan yang keempat ada memanfaatkan media dan materi. Hal ini berkaitan dengan bahan pembelajaran dengan langkah-langkah guru dalam mendesain bahan ajar di dalam kelas, yang akan memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan materi secara mandiri maupun berkelompok. Jadi, peserta didik tidak hanya mendengarkan pendidik yang presentasi secara klasikal. Untuk tahapan yang kelima, ada partisipasi pembelajaran atau require learner participation. Langkah ini mengutamakan pentingnya partisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Partisipasi siswa ini yang aktif dalam sebuah pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik berarti sudah mencapai tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri. Partisipasi siswa yang aktif juga menjadi dasar untuk menentukan adanya latihan yang perlu dilakukan oleh guru atau pendidik. Tahapan yang terakhir ada evaluate atau menilai. Pada langkah terakhir ini menjelaskan mengenai pentingnya mengevaluasi atau menilai secara menyeluruh mengenai proses pembelajaran agar pembelajaran tercapai antara tujuan pembelajaran dan kelancaran proses pembelajaran. Evaluasi didasarkan pada kelemahan yang terjadi antara proses pembelajaran yang diharapkan dengan hasil dari kenyataan setelah pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pokok bahasan yang keempat, manfaat model pembelajaran Azwar akan dijelaskan oleh Saudara Hanif Al-Amri. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Manfaat model pembelajaran Azwar. Yang pertama, model yang sederhana sehingga mudah diterapkan. Yang kedua, dapat dikembangkan sendiri oleh guru. Yang ketiga adalah komponen KBM lengkap. Dan yang keempat adalah peserta didik pun dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Jadi dalam model pembelajaran Azwar ini kami menggunakan konsep model media. Jadi bisa dikembangkan oleh guru seperti pembuatan video-video animasi, kemudian aplikasi-aplikasi sederhana terkait dengan konsep fisika dan lain sebagainya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pokok bahasan yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure, akan dijelaskan oleh Saudari Sinta Mayasari. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure. Nah, yang pertama yaitu kelebihan yang pertama, memiliki banyak komponen daripada model lain. Kemudian sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan revisi. Yang ketiga, mengedepankan partisipasi peserta didik. Yang keempat, pendidik dapat memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran kelas. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian memiliki komponen yang relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Kemudian tidak mengukur dampak terhadap proses pembelajaran karena tidak didukung oleh komponen sistem dan adanya perubahan tugas dari seorang pengajar. Selain itu, pembelajaran hanya berupa teknologi saja. Sebenarnya, penampilan seorang belajar, mengajar, dan mengelola suatu kelas juga adalah media pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, jadi persepsi guru yang salah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya adalah contoh model pembelajaran Azure yang akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Contoh dari pembelajaran Azure adalah dengan penggunaan pet simulation. Di sana, siswa bisa melakukan praktikum secara online, yakni mengintegrasikan antara teknologi internet dengan media praktikum. Salah contohnya pada hukum Newton 2, di sana ada terkait dengan momentum dan impuls. Baik, yang selanjutnya ada contoh gambar pet simulation pada praktikum momentum dan impuls. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari penjelasan kami yang tadi soal model pembelajaran Azure dapat tarik kesimpulan, yaitu model pembelajaran Azure merupakan suatu rujukan bagi pendidik secara sistematis yang mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara belajar terencana dan terstruktur dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi efektif dan lebih bermakna bagi peserta didik. Model desain Azure memiliki komponen atau langkah-langkah penting yang terdapat di dalamnya, yaitu Analyzer Learning Characteristic, State and Performance Objective, Select Method, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learning Participation, and Evaluation Revision. Adapun manfaat dari model Azure yaitu model yang sederhana sehingga mudah untuk diterapkan, dapat dikembangkan sendiri oleh guru, komponen KBM yang lengkap, peserta didik pun dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Dan kelebihan dari model Azure yaitu memiliki banyak komponen dari model lainnya. Sedangkan untuk kekurangan dari model Azure yaitu tidak mencakup semua mata pelajaran. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang model pembelajaran Azure. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.